tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Diam. Waktu baik hampir tiba. Su Jingxiu, kalau kau terus menunda, seluruh keluarga Su akan kau timpakan masalah. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Hou muda Dingbei itu adalah kenakalan terkenal di ibu kota. Si imut masih berani kau pilih-pilih? Su Jingxiu, dengarkan baik-baik. Kau hanya anak yang dipungut ibu si imut, anak pungut. Keluarga Su membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya membalas jasa pengasuhan. Gantikan Wan Er nikahi Hou muda. Aku bukan anak pungut. Berani membantah? Astaga, Wana. Ibu. Bukan aku dia. Dia tidak benar-benar mati? Esensi makanan terletak pada ketulusan. Tidak mau menikah. Ini terlempar waktu. Ini terlempar waktu. Hei, kalau belum mati, cepat bangun. Aduh. Su Jingxiu, jangan kira pura-pura terluka bisa menghindar dari tugas ganti nikah ini. Hari ini, meskipun kakimu patah satu, harus kau merangkak naik ke tandu itu. Rupanya dua perempuan ini selama ini mengandalkan kasih sayang. Begitu menganiaya seorang gadis baik yang sudah kehilangan ibu. Su Jingxiu, hutang ini akan kubalaskan untukmu. Si imut, pukulan ini membuat kalian tunduk. Berani. Balas budi? Aku ini paling suka balas kejahatan. Dan kau juga. Pengawal, serang. Hentikan dia, bawa pergi. Bawa pergi. Ibu, Lepaskan aku. Lepaskan. Cih, dia cuma boneka penangkal sial. Hou muda Dingbei, itu cuma pemabuk tak berguna. Nanti juga kau kujual ke rumah bordil bayar utang. Aku ingin lihat apa itu yang disebut 4 pemuda nakal ibu kota. Memangnya sehebat apa? Bajingan, cepat masuk, ayo. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki jenjang. Benar-benar primadona. Akhirnya Tuhan berbuat baik. Kalau wajahnya tampan juga, tak perlu ganti nikah, aku malah mau bayar. Malam pengantin ini, kakak tak akan sungkan. Katanya Nona Su Jingxiu lemah lembut. Ku beritahu peraturan pertamaku hari ini. Masuk rumahku, patuhi 3 kepatuhan 4 kebajikan. Jangan ganggu aku saat aku bersenang-senang. Mari, si cantik. Suamimu beri hadiah pernikahan spesial. Wajah tampan seperti manusia, tapi otaknya cuma berisi lelucon kekanak-kanakan. Inikah 4 pemuda nakal ibu kota? Hei, kenapa sepi sekali? Jangan-jangan. Dia kaget sampai bengong. Kamu masa mau menikah bawa senjata? Hei masih hidup? Tidur aja di bawah ranjang, tampan begini buat apa? Otaknya kosong melompong. Dari tadi sampai sekarang belum makan nasi hangat sama sekali.
Sudahlah, usaha sendiri pasti berhasil. Coba lihat di dapur. Daging ini terlalu alot. Telurnya tidak dibuang amisnya. Bakso ini tidak kenyal sama sekali. Hah, teknik masak zaman kuno juga biasa saja. Siapa yang sedang memasak? Wanginya sekali. Ini tidak seperti masakan koki kita di kediaman. Ho tua, Nyonya Ho, kalian belum makan malam kan? Mau makan bersama? Ho tua, Nyonya Ho, ini hidangan terakhir. Coba cicip, cocok tidak dengan selera. Ini kan bunga kol, Jingxiu. Ini tanaman hias yang didatangkan dari barat jauh. Masa dihidangkan di meja makan? Iya, kami belum pernah dengar benda ini bisa dimakan. Jingxiu, jangan-jangan ada masalah? Ayah, ibu tenang saja, brokoli ini sekilas hanya untuk dilihat padahal bergizi renyah. Ditambah saus bawang putih ini, sungguh lezat. Tak disangka bunga hias dalam pot ini bisa jadi makanan seenak ini. Daging ini juga berlemak tapi tak enak lumer di mulut hebat. Jingxiu, mulai sekarang kau bisa masak apa saja. Bahkan jika kau bilang batu di taman ini, bisa dimakan, ibu percaya. Kau perempuan galak, berani memukulku. Kau yang takuti aku dengan tikus dulu. Itu pembelaan diri. Kau masih berani bicara, malam pengantin, pakai cara hina seperti itu, lawan istrimu sendiri. Seperti apa itu? Jadi, aku memang tak mau menikahinya. Kutu buku membosankan sekali. Kutu buku, dia gadis terpelajar terkenal di ibu kota. Lebih baik dari dirimu yang tak berilmu yang seperti ini. Jauh lebih baik. Apa hakmu meremehkannya? Sudahlah, jangan bertengkar lagi, Hanger. Cepat cicipi masakan Jingxiu. Ayo. Tak mau. Xiao Yiheng, kau berani menyia-nyiakan masakanku? Harus tetap makan. Tak ada yang bisa menolak aku. Masakan koki Michelin. Kau, Apa-apaan? ini bau apa ini? Kenapa seenak ini? Pasti aku pingsan baru berkhayal begini. Tuan, ini Akhirnya ada yang bisa menghadapi anak durhaka ini. Si kutu buku berani berulah di hadapanku. Langsung kuatur dia jadi penurut. Masak 8 hidangan enak untuk mengambil hati. Aku dengar Ibu Suri sudah lama anoreksia. Sang kaisar sangat cemas, mengumumkan ke seluruh negeri, mencari orang berbakat untuk Ibu Suri, membangkitkan selera dan menghibur. Kalau berhasil, hadiah 1000 tael, jabatan dan gelar. Bagus itu. Xiao, aku ingat istri kakak bisa masak kan? Suruh dia coba saja. Kalau dia gagal, dia akan dipermalukan di depan seluruh ibu kota. Kalau berhasil, pujiannya. Bukankah semua pujian untuk kakak? Biarkan perempuan galak itu mempermalukan diri di istana. Ide bagus.
Ayo, buka pengumuman kekaisaran. Kami atas perintah lisan Kaisar, khusus datang menjemput koki pemberani yang membuka pengumuman kekaisaran, ahli masak hebat. Tuan Xiao, silakan masuk istana untuk memeriksa Ibu Suri. Pengumuman kekaisaran? Memeriksa? Gonggong, Anda salah orang ya? Apa lalu di samping ranjang Tuan Xiao ada apa? Tuan Xiao, hamba ingatkan, kesehatan Ibu Suri adalah urusan negara. Kau ambil pengumuman kekaisaran, kalau berani bilang tak bisa masak, itu kejahatan menipu kaisar. Nanti, seluruh kediaman Houding Bay ikut kena getahnya. Kau anak durhaka. Aduh, Gonggong kumohon. Anak hamba hanya bingung sesaat, mabuk hingga berbuat salah besar. Mohon Gonggong di hadapan Kaisar bantu minta ampun. Aduh, Nyonya Hou, hamba sarankan, simpan saja tenagamu. Menipu kaisar itu hukuman mati seluruh keluarga. Hamba tak berani tanggung. Para pengawal, Ya, Xiao Yeheng mempermainkan pengumuman kekaisaran, menghina kaisar. Bukti sudah jelas. Bawa dia ikat. Masukkan ke penjara langit, tunggu keputusan kaisar. Tunggu! Gonggong katakan, apakah ada kesalahpahaman? Jangan bergerak. Pengumuman kekaisaran ada di sini, orangnya juga di sini. Mana ada kesalahpahaman? Meski suami hamba yang ambil pengumuman ini, tapi masakannya hamba yang buat. Kau... Seperti kata pepatah, suami adalah tiang bagi istri, maka istri bisa bantu suami atasi masalah. Tidak dianggap menipu kaisar, kan? Ini... Xiao Yeheng... Aduh, aku temani kamu. Temani kamu pergi bersama. Kamu bisa apa enggak? Ibu Suri sudah pernah mencicipi makanan lezat dari seluruh penjuru, selera beliau sangat tinggi. Jangan sampai kamu gagal. Kalau begitu kamu sendiri saja yang pergi. Jangan. Lebih baik kamu sendiri yang pergi. Bahan-bahan yang kuminta kamu siapkan, sudah siap semua? Sudah siap. Dengar ya, koki istana, sudah banyak pengalaman. Masakan rumahan tidak bisa menipu mereka. Aneh, Su Jingxiu ini kok seperti perempuan galak. Di kabar angin, si bulan-bulanan yang selalu ditindas itu mana? Ini bukan Tuan Xiao. Kukira setelah mengambil pengumuman kekaisaran, kamu tidak berani keluar rumah. Tak disangka benar-benar datang ke sini. Zhao Wenyu, Chen Fei, kalian berdua kemarin sengaja menjebak aku ya? Saudara Xiao, kami juga coba memberimu saran. Siapa sangka kamu benar-benar berani mengambil pengumuman itu? Saudara Xiao, kamu benar-benar bawa istrimu untuk masak? Coba kamu jelajahi semua restoran di ibu kota. Ada mana yang mempekerjakan perempuan sebagai koki utama? Kamu Ini anak keluarga Su si bulan-bulanan kecil itu ya? Dengan tubuh kecilnya ini. Mau masak, jangan bercanda. Kurasa dia, bahkan wajan besi pun tidak sanggup mengangkatnya. Tanganku. Wajan besi ini berat atau tidak belum tentu. Tapi untuk mengajar lelaki nakal sepertimu, masih lebih dari cukup. dengar? Lain kali awasi matamu baik-baik. Berani-beraninya ganggu aku lagi. Aku akan suruh istriku mematahkan kakimu. Su Jingshu Xiao Yeheng. Saudara Zhao, tenang dulu. Aku punya saudara jauh. Kebetulan bekerja di dapur kekaisaran. Nanti saat itu, kami lihat saja kelakuanmu. Hidup kaisar. Semoga Ibu Suri sejahtera. Hamba melapor, Yang Mulia. Dengar kabar kesehatan, Ibu Suri terganggu. Hamba sangat cemas. Semua koki yang hamba bawa bisa menjadi yang pertama, memperlihatkan keterampilan untuk Ibu Suri guru. Li pernah belajar di luar negeri bertahun-tahun, ahli masakan Jepang. Hamba juga ingin meringankan beban Ibu Suri
Guru Zhang. Pernah jadi koki kerajaan di negara Siam. Nanyang masakan Siamnya sangat luar biasa. Diizinkan mulai. Nasi sushi ini butirannya terpisah tapi tidak lengket, sup tom yum ini. Bahkan kecap ikan paling dasar pun tidak pakai. Berani-beraninya menyebut diri master. Cuma belajar kulitnya saja, tampang bagus doang. Mulut besar sekali. Kamu mungkin belum pernah lihat sushi sekalipun. Berkata seenaknya di sini, Memang tom yum saya adalah resep rahasia keluarga kerajaan Siam. Mana mungkin seorang wanita biasa mengerti. Pura-pura tahu padahal tidak memalukan. Bawa pergi. Bawa semua pergi. Berani sekali, inikah master yang kalian rekomendasikan? Membawa barang seperti ini untuk mengganggu Ibu Suri. Apa maksud kalian, pengawal? Ya, Bawa kedua koki yang tidak kompeten ini keluar. Hukum masing-masing 20 cambuk. tidak bersalah. Kaisar, kami tidak bersalah. Kalian berdua, sebagai putra pejabat istana, berlebihan dan mengganggu Ibu Suri. Hukum, kalian berlutut di depan pintu aula. Tanpa perintahku, jangan beranjak. Kedua kakak, bukannya mau memperluas wawasanku. Kenapa belum melihat apa-apa? Sudah berlutut dulu, Kaisar. Bagaimana kalau biarkan mereka tinggal untuk memperluas wawasan mereka? Berikutnya, Kenapa bisa begini aku saat aku menyiapkannya semuanya baik-baik saja? kenapa tidak ada reaksi? Dengan hormat, Kaisar dan Ibu Suri. Bukan kami tidak mau menghidangkan masakan. Melainkan, bahan-bahan yang kami siapkan, semua telah dirusak orang. di tempat terlarang istana ini, siapa yang berani begitu? Mereka berdua. Sebelumnya merekalah yang mendorong saya membuka pengumuman kekaisaran. Kali ini, bahan kami dirusak, pasti juga mereka di belakang layar yang melakukan cara-cara licik ini. Kaisar, mohon Kaisar melihat dengan jelas. Pasti Xiao Yeheng. Xiao Yeheng menuduh saya tanpa bukti. Dia sengaja mengganti bahan dengan yang busuk untuk menjerat saya. Kaisar mohon beri keadilan pada hamba. Benar, memasak dengan bahan busuk. Dia jelas-jelas tidak menghormati Ibu Suri dan Kaisar. Ini penghinaan, Kaisar. Berkebaratan. Pengawal. Bawa kedua, penipu yang berani mengecoh Kaisar dengan makanan busuk ini. Pergi dari sini. Masukkan ke penjara langit. Kaisar, tenangkan amarah. Masalah ini, Saya ada solusinya. Kaisar, mohon tenang. Meski bahan-bahan ini telah rusak, tapi saya ibu rumah tangga ini punya resep baru. Meski tanpa ini pun, bisa dibuatkan hidangan pembuka untuk Ibu Suri. Kaisar, bolehkah hamba pinjam bambu hijau di taman luar istana? Ini mustahil. Kaisar, hamba hanya pernah dengar makan rebung, tak pernah dengar makan bambu. Ini bukan panda. Menurut hamba, dia sudah kehabisan akal. Hanya berusaha sia-sia. Memasak dengan bambu? Seumur hidupku. Baru pertama kali dengar. Kaisar, biarkan dia mencoba. Li Dekuan. Pergi lakukan seperti katanya. Baik,
Terima kasih Yang Mulia. Hei, kamu yakin berapa persen? Ini bukan main-main. Nanti kalau gagal lagi, Gagal? Dalam kamusku, tak ada kata gagal. Kalau kamu benar-benar bosan, bantu aku perbesar apinya. baik. Buat-buat misterius. Memasukkan nasi ke bambu. Itu masakan apa? Makanan orang desa. Sangat kasar. Benar. Ibu Suri perutnya begitu berharga. Mana mungkin makan hal semrawut seperti ini? Ini, aroma apa ini? Sangat harum dan manis. Cuma aroma nasi biasa. Apa istimewanya? Hidangan ini bernama Bizu Changzhen Jing Xiang Yu. Ini kenapa nasinya bisa bersinar? Penjaga. Wah, bahaya. Si kutu buku ini tetap gagal. Kaisar, Ibu Suri, pengumuman kekaisaran hanya beta yang buka. Dari awal sampai akhir, ini tak ada hubungannya dengan istriku. Dia hanya membantuku. Semua kesalahan, beta yang tanggung. Enak sekali. Nasinya manis, lembut, dan pulen. Ada aroma harum bambu. Setiap butir nasi ini terendam saus spesial. Tak ada habisnya. Kalau setelah ini, beta tak bisa makan makanan enak seperti ini lagi, bagaimana dong? Beta cuman membayangkan harus menghadapi makanan sampah dari orang-orang bodoh itu lagi. Beta jadi malas hidup. Sudah kubilang, tak ada yang bisa menolak masakanku. Gadis ini? Oh bukan, istriku memang hebat. Sekarang, siapa lagi yang berani bilang aku menikahi si kutu buku? Istriku coba masak sedikit saja, sudah jauh lebih enak dari koki dapur kaisar yang tak berguna itu. Li Dekuan, ambilkan beta satu tabung lagi. Oh bukan, semuanya. Bawa semua untuk beta. Baik. Semuanya untuk beta. Bagus. Lihat kan masakan istriku kaisar pun harus antre untuk mencicipinya. Koki Jepang atau siammu itu mana? Sayang malam ini bisa masak khusus untukku, nasi bambu ini pun boleh. Kalau panggil aku kakak, kalau panggilannya manis, bukan cuma nasi bambu pesta manhan pun kubuat. Kakak kau satu-satunya kakak bagiku.
Melihatmu beta teringat Jin seumuranmu andai dia bisa menikmati makanan lezat seperti ini. Ibu Suri jangan bersedih. Bercanda, di istana, satu kata salah bisa hilang nyawa. Aku mati lalu hidup lagi untuk liburan di zaman kuno. Tak mau dikurung, hanya bodoh yang setuju. Atas kebaikan Ibu Suri, namun hamba telah bersuami, sepatutnya melayani mertua di rumah. Kurang ajar. Ibu Suri menghargaimu, itu kehormatanmu. Berani menolak di depan umum. Kau meremehkan keluarga kerajaan, atau kau pikir kekuatan kediaman Hoding Bay lebih besar dari perintah Ibu Suri? Tidak, Kaisar, bukan begitu. Istriku pasti tidak berpikir begitu. Cepat setuju, Sikutu Buku. Orang tua mertuamu mana sampai kekurangan pelayan seperti dirimu? Kaisar, tenangkan amarahmu. Hamba sama sekali tidak bermaksud menolak. Hanya saja, sebagai menantu, jika tinggal lama di istana, melanggar kebajikan wanita. Yang mulia Ibu Suri, jika tidak berkeberatan, hamba sanggup datang setiap hari untuk memasak bagi Yang Mulia, sampai kesehatan Anda pulih total. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Lihatlah Kaisar betapa bijaksana anak ini. Sempurna, bisa menjaga kesan baik, tanpa terperangkap di sini seperti kerja rutin. Aku memang pintar. Bagus sekali. Dapat membantu ibunda dan juga tidak melalaikan kewajiban sebagai menantu. Xiao Yeheng, kau dapat istri yang baik. Kaisar bijaksana. Dengan perkataan Anda, hamba merasa sangat beruntung. Tapi bukankah Anda seharusnya memberi imbalan nyata? Hahaha, baik. Su Jingxiu dengan kecerdikannya menggunakan bambu tak hanya atasi selera Ibu Suri, tapi juga buatku terkesima. Umumkan titah Kaisar. Berikan hadiah kepada kediaman Hoding Bay, 100 tael emas, 2 peti perhiasan, serta berikan kepada Nyonya Xiao sepasang tusuk konde giok dan emas, untuk menghargai jasanya. Baik, Kak. Hamba Istri hamba, bersujud berterima kasih pada Kaisar. dan Ibu Suri atas anugerahnya. Kaisar hadiah yang mulia. Apakah ada sesuatu yang terlewat? Kaisar hadiah yang mulia, apakah ada sesuatu yang terlewat? Oh, Kaisar, menurut hamba kedua saudara ini juga patut diberi hadiah. Kaisar, Ya, bagaimana kalau Kaisar menghadiahkan mereka untuk menghabiskan semua masakan sang master? Dengan begitu tidak ada makanan terbuang dan membantu negara mengatasi kekhawatiran. Disetujui, tidak boleh pergi sebelum habis. Anak baik hari ini, jika bukan kau yang mengambil alih dan membalikkan keadaan, kepalanya Henger mungkin sudah pindah tempat. Henger Jingxiu lebih berbakat daripadamu. Lebih tenang daripadamu. Kedepannya, dalam urusan rumah tangga maupun luar, kau harus mendengarkannya. Anak patuh. Jingxiu, kami sudah menyiapkan hadiah kunjungan pulang. Pasti akan memberimu cukup muka di keluarga Su. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan pulang. Ini jelas-jelas meremehkan Henger keluarga kita. Tidak pantas dengan putri kesayangannya itu. Sungguh keterlaluan. Jingxiu kita pasti banyak tersakiti di rumah sana. Mereka yang meremehkan orang. Mereka meremehkan aku. Sudahlah, bahkan meremehkan istriku. Istri, tenanglah kunjungan balik ini. Kita akan pulang dengan megah. Aku akan membuat seluruh ibu kota melihat kamu, Su Jingxiu, menikah denganku, Xiao Yeheng, adalah keberuntungan besar. Istri. Beberapa orang materialis di keluarga Su hanya melihat uang dan kekuasaan, berbicara dengan mereka sia-sia. Menurutku, seperti kemarin langsung serbu masuk bawa orang dan pukuli.
Jangan panggil aku istri lagi. Bukankah kita sudah menikah? Jika kau panggil lagi, maka besok pangsit kepiting Fotiaok yang hemat saja. Jangan dong, Kakak Shu. Ini baru benar. Oh iya, bukankah Hoye bilang harus bawa lentera kaca itu? Kau bawa tidak? Aduh, aku lupa. Aku segera pulang ambil. Bawa beberapa peti perhiasan. Harus buat pesta kunjungan balik. 2 kali lebih besar. Kau ambil daftar hadiah. Masuk dan tunggu. Jika ada masalah, balas pukul-pukul sampai cacat atau lumpuh. Suamimu yang menanggung. Hahaha. Bu hadiah pulang kampung dari Pangeran Mutiara Laut Timur saja sudah 8 hu. Pangeran bilang, meski aku hanya selir, aku tak boleh direndahkan. Roer memang beruntung. Pangeran Zhao itu keluarga kerajaan. Lihat, ada yang antar sendiri. Sungguh terhormat. Sudah ku bilang, kalau sibuk tak usah datang. Tapi 3 hari lagi, dia mau jemput aku pulang. Benar. Tidak seperti sebagian orang pulang kampung bahkan suami tak terlihat. Menyedihkan sekali. Jangan-jangan kakak di kediaman Ho tak disayang? Ho muda tak memberimu muka? Pangeran Zhao begitu santai, mungkin tak punya jabatan di istana. Adik Roer, kemewahan separuh hidupmu ini harus kau pegang erat. Kau? Suami tak berjaya. Tapi jepit rambut emas adik Rower ini hadiah khusus dari Pangeran Zhao karena sayang padanya. Di kepalamu ada apa? Jepit rambut jelek ini jangan-jangan dari pasar loak? Pangeran bilang, jepit rambut ini hanya satu di ibu kota. Ho mudamu mungkin belum pernah lihat yang seperti ini. Jing Xiu, jangan sedih. Yang di kepalamu ini kualitasnya jelek, lebih baik ku lepas ku ganti yang baru, ha? Ini jepit rambut ini kok mirip sekali dengan Feng Xiyu. Feng Xiyu apa itu? Harta kerajaan rahasia itu. Yang disimpan oleh Ibu Suri mustahil ada di kepalamu. Kau Su Jingshu berani-beraninya selagi masak di istana mencuri harta Ibu Suri. Su Jingxiu, kau benar-benar nekat. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Aku masih bisa di hadapan Ibu Suri membela dirimu. Mencuri? Maaf ya, mungkin mengecewakan kalian. Ini kehormatan dari Ho muda di istana untuk menghormatiku. Anugerah langsung dari Kaisar dan Ibu Suri. Kehormatan dari keluarga kerajaan. Kalian pantas bandingi aku? Kau bohong si imut ini, pasti kau dapat dengan cara kotor dan tipu muslihat. Kurang ajar, kau sudah berani melawan. Ayah, tegurlah kakak. Dia hanya tahu menyerang kami. Anak durhaka. Ayah, lihatlah dia. Baru berapa lama menikah, sudah berani bertindak semaunya di rumah. Menurutku, dia cuma meremehkan keluarga kita yang sederhana. Sekarang dia sudah naik daun, tidak lagi menganggap kita berarti. Apakah kamu masih punya rasa hormat dan tata krama? Cepatlah berlutut dan minta maaf pada mereka. Apa perintah ayah pun tidak kamu dengarkan? Ayah? Kau pantas disebut ayah? Tuan yang sibuk memang mudah lupa. Apakah kau lupa pada ibuku yang telah meninggal? Dulu, saat ibu terbaring sakit dan meninggal, di mana kau bersenang-senang? Dulu, saat aku diperlakukan seperti barang dan diusung ke tandu pengantin, di mana kau berdiam diri? Orang yang acuh tak acuh terhadap kematian ibuku dan berpura-pura tidak melihat penghinaan yang kuderita, tidak pantas kusebut ayah. Adikku ini sangat berharga, baru kusentuh sedikit sudah jatuh. Ibu Lin yang penyayang langsung meraih hadiah kekaisaran saya.
Dan kamu juga, tanpa bertanya dulu, langsung mau memukul. Jangan samakan iri hati kalian yang busuk ini dengan alasan yang terdengar mulia. Iri? Iri karena kamu pulang sendirian? Atau iri karena kamu pakai tusuk rambut jelek, dibilang hadiah kekaisaran? Kalau kamu benar-benar punya hadiah kekaisaran, mana mungkin bahkan satu hadiah pulang kampung yang layak pun tidak ada? Betul juga. Ho muda tidak menemanimu pulang, sudahlah. Tapi hadiah pulang kampung harusnya dibawa. Apa? Kediaman Holding Bay sudah miskin banget sampai tak punya uang. Baik, karena kalian semua ingin melihat hadiah pulang kampung, akan kutunjukkan. Ini daftar hadiah dari kediaman Ho. Tuan Su, silakan lihat. Kertas sampah jadi hadiah pulang kampung? Tak kusangka kamu bahkan tak bisa dapatkan dukungan dari keluarga suamimu. Acara sepenting pulang kampung, cuma bawa kertas sampah ini. Kamu sungguh mempermalukan keluarga Su. Masih berani bermimpi dibandingkan dengan adik Rower? Lihat hadiah yang dia bawa, semua barang berkualitas tinggi. Kau cuma istri yang dicampakkan, bawa secarik kertas usang untuk menipu kami. Kami dianggap bodoh, ya? Diperlakukan seperti pengemis, benarkah? Jingshu, jangan salahkan mereka bicara kasar. Lihat Rower, betapa disayangi semua orang. Lalu lihat dirimu, dari kecil sampai besar, hanya baca buku atau melamun. Pantas Ho muda Ding Bei mengabaikanmu. Ngomong-ngomong, sifat pendiammu ini mirip sekali dengan ibumu yang mati muda. Nasib hina yang sama-sama tak bisa menyenangkan pria. Kakak, sebesar apapun kediaman Holding Bay, jika suamimu tak peduli, tak ada bandingnya dengan perhatian pangeran padaku, bahkan 1/1000 pun. Keadaanmu seperti ini sungguh membuat orang yang melihat merasa sedih. Siapa berani buat istriku sedih? Dia ini benar-benar mengosongkan gudang, benar-benar si pembuat onar. Barusan kau yang bilang istriku tak sebanding denganmu? Aku... Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Pangeran Zhao apaan? Kerabat jauh yang tak ada hubungannya berani menyebut diri keluarga kerajaan? Ayahku memimpin 300.000 pasukan di perbatasan utara. Di hadapan kaisar, dia adalah figur yang sangat dipercaya. Bahkan Pangeran Zhao saat bertemu aku, harus membungkuk dan memanggilku Pangeran Muda. Kuberitahu kalian, hadiah receh yang dia kirim cukup hanya untuk alas kaki kuda di rumahku. Hadiah pulang kampung istriku ini, 1 peti saja cukup untuk beli istana tuanya itu. Pangeran muda, kakak sulung yang mendorongku duluan. Kami hanya khawatir dia. Setelah menikah ke kediaman Ho, melanggar tata krama. Kakak kedua, jangan salahkan kakak sulung. Mungkin dia hanya terlalu panik. Jadi agak emosi. Benar, Pangeran Muda, ini semua salah paham. Aku hanya ingin mengajari anak-anak perempuan tak tahu diri ini. Mana berani mereka menghina Anda? Tidak berani, tidak berani. Istriku. Jeshu, apa kau diganggu? Aku baik-baik saja. Jangan berlebihan. Jelas dia yang mengganggu kami. Mengganggu? Istriku? Ini aku yang mengajari kalian cara bersikap? Memang aku sengaja mengganggu kalian. Tapi yang kulakukan hari ini hanyalah membalas perbuatan kalian dulu padaku dengan berlipat ganda. Bagus. Kalian, si imut-imut ini, ternyata biasa berani begitu pada istriku. Hancurkan semuanya. Hancurkan rumah Su. Ya. Jangan. Berhenti. Uang ini dan hadiah pulang kampung ini sebagai ganti barang-barang jelekmu. Bagaimana? Kurang? Atau belum cukup hancur?
Kalau begitu, hancurkan lagi. Hancurkan sampai mereka bersedia sujud dan minta maaf pada istriku. Tunggu, barang hancur bisa diganti. Tapi penghinaan pada ibuku dulu bagaimana dihitung? Kau... Ibu Suri tiba. Itu Ibu Suri. Beberapa hari lalu, saat pernikahanku, dia memberiku sepasang giok ruyi. Dia ini pasti sengaja datang menemuiku. Su Jingshu, hari baikmu berakhir. Ibu Suri datang membela kami. Kalian tunggu. Pasti buat Ibu Suri menghukum kalian berdua. Orang durhaka. Kalian tunggu. Pasti buat Ibu Suri menghukum kalian berdua. Orang durhaka. Mereka orang bodoh belum tahu betapa Ibu Suri menyayangimu. Ibu Suri tiba. Anak baik, akhirnya menemukanmu. Aku hari ini ngidam masakanmu. Pergi dulu ke kediaman Ho. Mereka bilang kamu pulang kampung. Jadi, aku mengejarmu ke sini. Aduh, dengar nggak? Yang mulia Ibu Suri datang cari istriku buat makan. Beberapa orang malah dikira datang dukung dia. Lucu banget. Ini bagaimana? Kalian berani ganggu orang pilihan beta. Berani sekali. Ibu Suri, kami cuma khawatir sama kakak. Baru aja nikah. Cuma bercanda sama dia. Warner, kamu ngomong gimana sama Ibu Suri? Cepat minta maaf sama kakakmu, minta maaf. Baik. Jingshu, jangan salahkan adik-adikmu bicara kasar. Mereka cuma berat melepasmu. Sekarang kamu udah naik derajat. Jangan lupa asal-usul. Keluarga Su ini kan tempat yang besarkan kamu. Nah, ini dia. 3 jurus PUA klasik. Buat kebaikanmu. Jangan lupa asal-usul. Balas budi. Cara ngomong kayak gini udah ketinggalan zaman. Nggak nyangka di sini dengar versi langsung. Anak baik, kalau kamu dizalimi, pengen hukum siapa? Bilang aja. Beta hari ini yang tentukan buat kamu. Sujang Yuan si tua bangka ini gagal mendidik anaknya. Kalau begitu, langsung buang ke pasukan. Dan ketiga si imut ini berhati jahat. Bawa keliling untuk dipertontonkan. Dan kalian bertiga si imut berhati jahat. Bawa keliling untuk dipertontonkan. Bagaimana pendapat mereka? Mereka juga keluargaku. Kalau kita lakukan ini, bagaimana orang lain akan memandang kita? Apalagi di hadapan Ibu Suri. Kalau kita terus memaksa, bukankah kita malah memperlihatkan sifat asli? Kalau begitu, lalu dibiarkan saja, terlalu mudah bagi mereka. Tidak. Mana mungkin? Ibu Suri, hamba berpikir cukup hukuman ringan sebagai peringatan. Karena mereka begitu cinta uang, lebih baik hukum apa yang mereka cintai. Suruh mereka menyumbangkan semua hadiah perkawinan ke Biro Amal. Itu juga mengumpulkan pahala untuk mereka. Ibu Suri, bagaimana pendapatmu? Bagus sekali menghukum apa yang mereka cintai. Disetujui. Ibu Suri? Hamba patuh. Terima kasih atas kemurahan hati Ibu Suri. Jingxiu, temani aku makan. Aku lapar. Mohon Ibu Suri berhenti sebentar. Ya, hamba ini bodoh. Menyinggung nyonya muda dan mengganggu yang mulia, kedatangan. Yang mulia Ibu Suri adalah kehormatan besar bagi keluarga Su. Mohon yang mulia tinggal untuk santap siang. Ini juga akan memberi saya kesempatan untuk meminta maaf. Benar, yang mulia Ibu Suri kakak sulung saja memasak tidaklah cukup. Saya dan adik Roer juga harus membantu meringankan beban yang mulia. Betul kan? Yang mulia Ibu Suri, yang mulia belum tahu kami bertiga ini semua ahli memasak. Apa yang kakak sulung bisa kami juga bisa. Baiklah, kalau begitu kalian bertiga bersiap-siaplah bersama Jingxiu. Hari ini masak apa yang enak? Hei, kukatakan kakak sulung, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Ini bukan perpustakaan. Bukan tempat untuk menggombal dengan puisi. Kakak adik tahu kakak mungkin tidak bisa kerja yang rumit. Kalau kakak tidak bisa lihat-lihat saja. Adik ajari kakak.
Kalian berdua banyak bicara sekali, percaya tidak? Aku suruh kalian minum air cuci sayur ini. Aneh. Kenapa ini? Hanya kubis asam manis biasa. Bagaimana bisa aku... Ini masakan baru apa? Ini masakan baru apa? Wah, masakan ini kelihatan enak. Bagaimana kalau aku yang antar? Aku yang paling mudah, harusnya aku... Berebut apa sih? Ini masakan istriku. Kalian cuma cuci sayur. Ada hubungan apa? Benar kan, Kakak Shu? Kakak Shu, kenapa? Kelelahan? Kita antar ke Ibu Suri. Celaka! Ibu Suri baru sembuh, lambungnya masih lemah, makanan manis dan berminyak bisa picu jantung berdebar, bisa berakibat fatal. Cepat, cepat, cegat mereka. Lekas, cegat mereka. Tahan mereka. Ibu Suri, coba cicip. Ini hamba yang buat untuk Anda. Pasti lebih enak dari kakak. Bohong. Ibu Suri, masakan ini hamba yang buat. Coba cicip. Sudah, jangan berebut lagi. Ibu Suri, masakan ini tak boleh dimakan? Ibu Suri, masakan ini yang dibuat Su Jingxiu. Pasti dia sengaja membuatnya untuk menjebak kami. Benar, Ibu Suri. Masakan ini dari awal sampai akhir hanya dibuat oleh kakak sendiri. Kami berdua bahkan tidak menyentuh pinggir wajan. Ibu Suri, harap tenang. Masakan ini adalah buatan hamba. Ibu Suri tidak tahu hamba yang memaksa istri untuk mengajarkan sedikit ilmunya. Ini seharusnya menjadi kejutan. Tapi sayangnya, kemampuannya belum cukup. Sehingga masakan ini menyinggung yang mulia. Ini kesalahan hamba. Masakan ini memang memiliki rasa manis dan asin yang aneh ini. Tidak bisa lebih buruk lagi. Benar-benar tidak berubah. Ini rasa yang dulu dibuat Jiner untuk hamba dimakan saat kecil. Jiner hamba adalah yang bertahun-tahun lalu dalam kekacauan istana Putri Jinyi yang hilang oleh pelayan setia hamba dibawa keluar istana. Sejak itu tak ada kabarnya. Tidak mungkin salah, hanya Putri Jinyi yang bisa membuat rasa ini. Putri Jinyi, apa-apaan ini? Sepiring kubis yang tidak enak, kok bisa jadi bukti pengakuan keluarga? Gadis yang canggung dalam ingatanku itu adalah Su Jingxiu. Dia seorang putri. Alur ceritanya terlalu melodramatis. Ya ampun. Apa keberuntunganku ini?
menikahi seorang dewi masak, ternyata juga seorang putri. Jadi aku suami putri? Siapa lagi yang berani meremehkanku? Ibu Suri, sebenarnya hidangan ini adalah buatanku. Aku yang membuatnya sendiri. Bukan, Ibu Suri, hidangan ini buatanku. Kamu bohong. Ini jelas-jelas buatanku. Kamu bohong, kamu bahkan tak bisa menyalakan api. Aku yang buat. Kamu bohong. Mohon Ibu Suri menilai. Hamba tua jadi teringat. Saat kekacauan di istana dulu, hamba tidak tega melihat Wan Er dan Rao Er hidup terlantar di jalanan. Karena itu hamba membawa mereka pulang dan membesarkannya. Ibu Suri, Jing Xiu adalah anak kandung hamba. Dia anak hamba, lahir setelah 10 bulan mengandung. Coba lihat Wan Er dan Rao Er, sorot mata mereka, sikap dan aura mana yang tidak seperti putri sejati. Di antara mereka berdua pasti ada satu yang adalah darah dagingmu yang terpisah selama ini. Sudahlah, cukup. Jangan berakting lagi. Mereka berdua putri macam apa? Dengarlah baik-baik. Hidangan ini dari awal sampai akhir adalah buatan istriku, Su Jingxiu. Cukup. Kalian semua, diam. Ini perintahku. 3 hari lagi akan diadakan pesta di istana. Kalian bertiga di hadapanku buat lagi kubis asam manis. Mana yang asli, mana yang palsu akan ketahuan saat itu. Hidangan ini pasti resep istana rahasia yang sudah lama hilang. Kalau aku bisa membuatnya, bukankah nanti aku jadi putri? Kakak kedua, kita terlalu girang. Hidangan ini pasti sangat enak, kita tak mungkin bisa buat. Nanti kalau memalukan di depan Ibu Suri, kita tamat. Hah? Siapa bilang kalian yang buat? Ibu, maksud ibu, Kokihu dari Bai Weizai, keahlian masak istananya luar biasa sempurna. Besok pagi ibu akan kirim orang bayar mahal untuk undang dia. Maksud Ibu menukar secara diam-diam. Kak Jingxiu masih memikirkan soal masakan? Tenang saja. Kau buat ulang saja, kan selesai masalah. Aku cuma berpikir, bagaimana jika aku adalah orang yang dicari Ibu Suri? Bagaimana? Bagaimana jika bukan? Su Jingxiu, entah kau putri atau anak keluarga Su, yang ku ketahui, orang yang masakannya luar biasa enak adalah kamu. Orang yang memukul dengan tong penggilas adalah kamu. Orang yang menyelamatkan keluargaku juga kamu. Tak peduli statusmu, yang ku ketahui, kau adalah istri sahku, Xiao Yeheng, istri yang dinikahi dengan resmi. Bahkan jika langit runtuh, aku yang menahan. Dasar orang bodoh ini. Biasanya santai saja, tapi saat genting, ucapannya cukup meyakinkan juga. Ibu Suri, hamba bodoh. Saus buatan sendiri ini tertinggal. Izinkan hamba mengambilnya.
Wah, aromanya sudah pas. Tidak. Ibu Suri bukan menginginkan ini. Masakan enak begini, kenapa kau buang? Sudahlah, sudahlah. Apa katamu, itulah yang benar. Ah, aku tidak sengaja. Aku mengerti. Aku mengerti. Sial, sial. Dia jadi bingung karena marah padaku. Mulai menyerah begitu saja. Adikku, sudah kuduga dia tak becus. Apa ini? Baunya terlalu manis. Bikin enek. Ho muda, jangan marah pada kakak. Kakak mungkin terlalu lelah, makanya jadi begini. Dibandingkan kami, beda jauh sekali. Kalian berdua yang tak becus ini tak tahu apa-apa. Bisa masak apa? Dengar, masakan istriku, walau cuma daun layu, tetap berharga. Sedangkan kalian, walau bawa emas permata, tetap tak berguna. Ya. Bagus. Api dan bumbu pas. Bagus juga. Hampir sama dengan yang tadi. Rasanya enak. Tapi bukan yang Ibu Suri mau. Bawa turun. Aneh. Aneh. Astaga! Ada yang mati. Ibu Suri, Pergi, semua pergi. Ibu. Cepat panggil tabib. Lapor, Kaisar. Kami baru sita pesan rahasia. Su Jingxiu berkomplot dengan pemberontak. Berniat menaruh racun di makanan hari ini untuk bunuh Ibu Suri. omong kosong. Pelajaran terakhir belum cukup, berani menuduh di sini. Kaisar. Ini adalah hamba di sarang pemberontak menemukan sepucuk surat. Di atasnya tertulis jelas kode rahasia antara pemberontak dan Su Jingxiu. Dia ingin memanfaatkan kontes masak ini untuk melakukan kejahatan. Kaisar, Sungguh menakjubkan menantu keluarga Holding Bay ini. Pengawal. Bawa wanita berdosa ini masuk penjara bawah tanah. Tunggu! Hamba melapor, Kaisar. Hidang hari ini, semua langkahnya dilakukan hamba sendiri.
Hamba berani jamin dengan nyawa, hidangan ini pasti tidak beracun. Kau jamin dengan nyawamu? Nyawamu di mata Kaisar berapa harganya? Sungguh menggelikan. Ibu Suri sudah pingsan keracunan. Kau masih berani bilang tak beracun? Benar. Saksi dan bukti lengkap. Masih membantah apa? Kau bilang tak beracun. Bagaimana membuktikannya? Tunggu, Hentikan, ini satu-satunya cara kita. satu-satunya cara. Kau anggap aku mati? Aku percaya padamu. Xiao Yeheng, Lihat, aku juga makan hidangan ini. Aku ini, maaf, makan terlalu cepat, tersedak. Kenapa? Tidak percaya? Serangan licik. Lagi serangan licik. jangan mempermalukan diri di sini lagi. Yang terpenting sekarang adalah Ibu Suri. Kaisar, lihatlah. Hamba masih kuat, bisa lawan sapi. Jadi masakan ini tak beracun. Hamba laporkan Kaisar, Ibu Suri mungkin keracunan di tempat lain. Racunnya bereaksi lambat, baru muncul sekarang. Hamba laporkan Kaisar, hamba sudah periksa. Masakan ini tak beracun, tapi racun yang menjangkiti Ibu Suri, hamba belum pernah lihat. Khawatir nyawa Ibu Suri sangat terancam. Dokter tak becus, pengawal, serit dan penggal. Tunggu. Tenang, Kaisar. Hamba sebelumnya pernah baca di kitab kuno catatan serupa. Racun ini gejalanya mirip dengan Ibu Suri. Walau langka, racun ini bisa diatasi. Mohon Kaisar beri hamba 3 hari untuk buat penawarnya. Omong kosong. Tabib istana saja tak sanggup. Kau cuma gadis desa. Baca beberapa buku, lalu merasa bisa bicara sembarangan. Kau cari-cari alasan untuk mengulur waktu, mencari cara untuk melarikan diri. Benar. Bukti sudah jelas. Dialah pelaku racun itu. Mohon Kaisar bijaksana. Su Jingxiu ini hatinya keji, berniat meracuni Ibu Suri. Kini dengan kata-kata manis, tak bisa dimaafkan. Benar, Kaisar. Bahkan keluarga sendiri bisa dia sakiti, apalagi yang tak bisa dia lakukan. Jangan percaya padanya. Bajingan-bajingan ini. Tidak. Istriku sangat pintar. Pasti bisa temukan solusinya. Aku tak bisa biarkan dia dikurung. Kaisar, hamba bersedia jamin istriku, menjadikan diriku jaminan. Kaisar, hamba jamin istriku, dengan tubuhku sebagai jaminan. Kaisar bisa kurung hamba di istana. Jika Ibu Suri alami celaka apapun, Kaisar tak perlu mengadili, langsung saja hukum mati hamba. Aku, Xiao Yeheng dari kediaman Holding Bay, tak akan mengeluh sedikit pun. Dasar bodoh, dia tahu apa yang dia ucapkan. Menggunakan nyawanya untuk tukar kesempatanku keluar. Lapor pada Kaisar, jika dalam 3 hari dapat penawarnya, Ibu Suri mungkin bisa dicoba. Kaisar hanya beri 2 hari. Kaisar. Tapi selama itu, Xiao Yeheng harus masuk penjara langit. Kaisar juga akan kirim pengawal rahasia untuk awasi kamu. Jika Ibu Suri alami celaka, kubunuh seluruh keluarga kediaman Holding Bay. Su Jingxiu si imut. Kalau dalam 2 hari Ibu Suri tidak tertolong, pasti seluruh keluarga Holding Bay akan dibasmi. Hou Muda juga terjebak di penjara langit sebagai sandera. Aku dengar Zhao Wenyu sudah menyuap sipir penjara untuk merawat mereka. Mati adalah takdir terbaik mereka, agar tidak menghalangi Wan Er dan Ro Er jadi putri. Mencari susah sendiri. Dulu di rumah begitu sombong. Sekarang akhirnya hanya menjadi tahanan.
Jingxiu bagaimana ini? Hanger dia? Ho tua nyonya Ho, tenang saja. Aku sudah punya rencana. Racun ini bernama Chuan Xin. Si bisa dinetralisir dengan 7 herbal ditambah terapi makanan. Aku berencana utamakan sup bebek tua dengan labu dan barley untuk mengeluarkan racun dari tubuh Ibu Suri dulu. Lalu ditambah ramuan, pasti sembuh total. Bahan-bahannya sudah lengkap? 6 lainnya sudah siap. Hanya kurang 1 herbal utama yang sangat langka bernama Jingxian Lian. Tidak masalah. Aku segera suruh orang cari di seluruh kota. Tidak masuk akal. Ternyata semua Jingxian Lian di toko obat habis tak bersisa. Hoye Nyonya Muda baru saja dapat kabar hari ini. Hari ini Pavilion Kizen akan melelang 10 Jingxian. Lian hamba sudah menyuruh orang untuk memanggil pemilik Pavilion Kizen. Hamba memberi hormat pada Hoye, hormat pada Nyonya Muda. Tidak tahu mengapa Hoye memanggil hamba hari ini. Ada perintah apa? Jangan banyak omong. Di toko kalian hari ini apakah ada sejumlah Jingxian Lian? Semua akan kubeli. Wah, Hoye, kenapa tidak bilang dari tadi? Apa maksudmu? Baru setengah jam yang lalu, Jingxian Lian, semua sudah dibeli oleh seorang tamu. Sudah dibeli. Sudah dibeli? Sudah dibeli? Ya, tamu itu membayar dengan emas 3 kali harga pasar untuk semua Jingxian Lian di toko hamba dan membelinya semua. Kau tahu siapa orang itu? Tamu itu memakai topi lebar, wajahnya tidak jelas. Bayar emas lalu buru-buru pergi. Hamba juga tidak berani banyak tanya. Sial. Waktunya membeli terlalu kebetulan, perginya terlalu buru-buru. Seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Kebetulan terlalu banyak berarti ada rencana, ada yang memberi mereka informasi, dan orang yang bisa bebas keluar masuk istana, serta mudah bertemu dengan Zhao Wenyu dan lainnya. Dia lebih cepat lagi. Xiao Yeheng, dasar bodoh, kau harus bertahan. Pengkhianat Xiao Yeheng meracuni Ibu Suri, kejahatan terbesar. Tak termaafkan, hukum negara, hukuman pancung segera. Saudara Xiao, jangan cemberut begitu. Pergilah dengan tenang mengenai istrimu itu. Kami sebagai saudara tentu akan merawatnya dengan baik. Benar, aduh, saudara Xiao, aku jamin kakak ipar nanti tak akan merasa kesepian. Mungkin saja tahun depan hari ini, aku gendong anakmu kasih dupa di kuburanmu. Lebih cepat, Xiao Yeheng, dasar bodoh, tahanlah. Tahan eksekusinya. Kaisar, tahan eksekusinya. Su Jingxiu, kau sangat berani. Kuperintahkan kau obati Ibu Suri. Kau gagal menyelamatkan, kini berani merusak eksekusi. Kaisar, bukan dia yang racuni Ibu Suri. Mohon Kaisar selidiki. Selidiki, saksi dan bukti lengkap masih berkelit di sini. Baik, kukabulkan keinginan kalian pasangan buruan ini. Pengawal, tangkap perempuan berdosa pembuat onar ini bersama-sama dengan Xiao Yeheng, dieksekusi bersama. Ya, Siapa berani? Orangku, apakah kalian 2 budak ini berani menyentuh? Bagus, bagus. Ibu Suri, tepat waktunya datang. Pengawal, bebaskan Xiao Yeheng dan Su Jingxiu dari segala tuduhan.
Apa? Jiner sudah lama menyembuhkan saya. Kami berusaha keras kali ini untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Ibu Suri, racun dalam tubuhmu hampir bersih. Hanya saja, rencana racun ini terlalu berbahaya. Pasti ada dalang di belakangnya. Sepertinya Xiao Yeheng harus menderita beberapa hari lagi di penjara. Jiner, Xiao Yeheng itu kulitnya tebal. Mengurungnya beberapa hari bisa melunakkan wataknya. Kaisar Jiner ini untuk kita rela ambil risiko. Kita tak bisa biarkan dia dan Yeheng menderita sia-sia. Ibu benar. Saya ingin lihat siapa berani sentuh ibu saya, sentuh adik saya. Kita manfaatkan situasi. Mainkan drama besar. Istriku, kau baik-baik saja? Mereka tidak sakiti kau? Beberapa hari tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Aku baik-baik saja. Kaisar, Ibu Suri yang racuni dan berkhianat tuduh saya adalah Li Dequan. Saya tidak bersalah, Kaisar. Ibu Suri, hamba pada kalian setia sepenuh hati. Su Jingxiu, dia memfitnah keji. Dia tak ada bukti, Kaisar. Bukti Li Dequan, orang mulia mudah lupa. Apakah kau lupa soal Jing Xianlian yang kau beli kemarin? Saya tidak tahu kau bicara apa. Tidak tahu. Kaisar Ibu Suri, saya istri pejabat ini bisa menentukan Li Dequan bukan sekadar dugaan kosong, melainkan karena saya kemarin menjual sejenis yang dicampur rempah khusus Jing Xianlian ke Pavilion Qizhen. Ini jelas ada orang yang berbuat licik. Gonggong, jangan buru-buru. Musuh ini seolah-olah memotong obat kita. Sebenarnya memberi kita sebuah tali untuk memancing ikan besar. Bagaimana maksudnya? Saya punya cara untuk membuatnya terbongkar sendiri. Gonggong, bisakah kau memanggil pelayan paling terpercaya datang ke sini? Panggil orang. Panggil Wang Zhong ke sini. Tuan Ho, Nyonya Muda. Ini adalah 10 batang Jing Xianlian. Kau segera pergi ke Pavilion Qizhen, temui manajernya. Katakan padanya kau ada urusan mendesak untuk menjual Jing Xianlian secara diam-diam. Harganya bisa dibicarakan, tapi pastikan dia menerimanya. Baik, Nyonya Muda. Selain itu, ada hal terpenting. Di lapisan dalam bungkusan ini olesi rempah rahasiaku. Wanginya samar, sulit dikenali orang biasa. Kalau begitu, bagaimana kita melacaknya? Aku bisa melacak. Jingxiu, melacak dan menyelidiki penuh bahaya. Ini bukan main-main. Ayah mertua, apakah Anda lupa? Aku seorang koki. Terkadang hidungku lebih tajam daripada mataku. Kemudian, hamba di Jalan Juke membedakan ribuan aroma, akhirnya mengidentifikasi seorang misterius. Hamba mengikutinya dan menemukan orang itu di gang belakang pasar, menyerahkan seluruh Jing Xianlian dari Pavilion Qizhen kepada Li Dequan. Bagaimana bisa kau buktikan orang itu adalah aku? Kaisar, Ibu Suri, hamba mohon agar dari kamar Li Dequan Jing Xianlian yang disita dan rempah khusus yang hamba serahkan kemarin diajukan bersama. Perhatikan, rempah buatanku ada di baris ketiga, urutan ketiga dari kanan. Di baris kedua, urutan ketiga dari kiri, ini dia. Istri hamba mencium bau di pegangan ini, ada aroma rempah samar, dan sedikit aroma tinta, mungkin aroma uang kertas. Li Dequan, jika hamba tak salah tebak, uang suap yang kau terima masih di lenganmu. Kaisar, hamba pantas mati. Mereka mengancam nyawa keluarga hamba, memaksa hamba melakukan ini. Kaisar, ampunilah.
Bualan, kau hanya mengada-ada. Kaisar, lihatlah kebenaran. Dia jelas takut bersalah ingin menyeret kami. Benar. Masih berani menyangkal. Pengawal, masukkan 3 pengkhianat ini ke penjara langit. Berikan hukuman berat. Aku akan tunjukkan arti hidup lebih sakit dari mati. Kaisar, Kaisar, ampunilah. Aku bicara. Semuanya akan kukatakan. Orang di balik kami adalah... Liciknya, memanfaatkan orang lain. Betapa kejam caranya. Kaisar, Ibu Suri, mereka mungkin sudah diracun sejak lama. Tampaknya dalang di balik ini bukan cuma mau membunuh, tapi juga ingin menantang kita. Semua petunjuk terputus. Setelah lama menyelidik, kembali ke awal. Tidak, kita tidak kembali ke awal. Setidaknya kita tahu satu hal penting. Chuan Xinxi ini racun langka dari barat jauh. Jadi dalang di balik ini pasti terkait dengan barat jauh. Yuan Shaoan, putra mahkota Raja Pingxi 3 tahun lalu. Dia pernah berdalih belajar tinggal setahun penuh di barat jauh. Setelah kembali, dia sering memamerkan barang-barang langkanya. Kalau begitu, pasti dia pelakunya. Raja Pingxi pegang kendali militer barat. Dia lama berniat memberontak. Jika ini benar perbuatan Yuan Shaoan, maka tujuan mereka pasti bukan sekadar menjebak kita. Ibu Suri tiba. Ibu Suri. Anakku, kau pasti sangat teraniaya karena ini. Ibu Suri hampir saja. Jiner, tenang. Siapapun dia, Ibu Suri pasti akan menghancurkannya. Ini tak bisa ditunda lagi. Ibu Suri dan Kaisar akan kerahkan seluruh kekuatan kerajaan untuk membantumu menyelidiki. Ibu Suri, kita di tempat terang, dia di tempat gelap. Situasi ini merugikan kita. Kita tak bisa gegabah. Hanya bisa berjalan perlahan dan rencanakan matang-matang. Yuan Shaoan menghilang bagai ditelan bumi. Penyelidikan pengawal rahasia kerajaan juga menemui jalan buntu. Orang ini bertindak sangat rapi. Benar-benar ancaman serius. Kaisar, musuh tak gerak, kita tak gerak. Justru di saat seperti ini, kita tak boleh panik. Jiner benar. Tapi kita juga tak boleh diam saja. Justru sekarang, kita harus tunjukkan pada dunia kasih sayang kekaisaran pada Jin Er dan keluarga Holding Bay untuk menggentarkan orang jahat. Ibu Suri benar. Tanggal 8 bulan depan, adakan upacara penobatan putri untuk Jiner. Umumkan pada seluruh negeri. Selain itu, dengan upacara pernikahan putri, gelar lagi pernikahan untukmu dan Xiao Yeheng. Putri, dia ternyata benar-benar seorang putri. Aduh, mataku benar-benar buta waktu itu. Tidak, besok aku harus pergi ke kediaman Holding Bay untuk minta maaf. Aduh, sekarang pergi hanya akan mempermalukan diri sendiri. Selama dia belum resmi dinobatkan, masih ada kesempatan untuk berubah. Ibu, kita tak bisa menunggu saja. Suamiku, sejak dulu keluarga kekaisaran paling pentingkan reputasi, nanti asalkan kita... Tuan muda, nyonya muda, buruk sekali. Terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? Di luar sedang beredar kabar, mengatakan nyonya muda, Mengatakan apa tentangku? mengatakan saat di kediaman Su, nyonya pernah berhubungan dengan seorang pelajar miskin. Dan bukan perawan lagi. Diceritakan dengan detail sangat jelas. Sekarang seluruh ibu kota sudah tahu. Tidak masuk akal. Berani-beraninya memfitnah istriku seperti ini.
Pasti orang-orang kediaman Su yang jahat. Aku akan ke kediaman Su sekarang. Bunuh si tukang gosip itu. Lin Xiuxiu, Su Wan Er, keluar sekarang. Ho muda, Anda datang? Jangan pura-pura tidak tahu. Katakan, apakah kau yang merusak nama istriku? Ho muda, jika Anda berkata begitu, sangat tidak adil. Kami juga baru pagi ini mendengarnya tentang Anda dan kakak. Khawatir saja tidak cukup. Bagaimana kalau Anda minum teh dulu untuk tenang? Kita duduk dan bicara pelan-pelan. Setidaknya kau masih punya hati. Teh ini, Ho muda, saya lihat Anda lelah hari ini. Bagaimana kalau kita istirahat di kediaman Su? Hari ini, Wan Er akan melayani Anda dengan baik. Sudah, jangan menangis. Xiao Yeheng, apakah kemarin hal antara kita berdua kau lupa semua? Jika hari ini kau tidak memberi penjelasan, aku akan terbentur tiang ini sampai mati. kau, layakkah? Naik ke ranjangku, mimpi belum selesai. Su Jingxiu, lihat suamimu, perbuatan baiknya, anakku dinodai olehnya. Bagaimana hidup nanti? Kediaman Holding Bay, kalian harus memberi kami penjelasan. Kau yakin orang semalam itu? Dialah pangeran muda kita. Apa maksudmu? Aku melihat sendiri Xiao Yeheng masuk ke kamar anakku. Bukankah itu bagus? Kita masuk perangkap mereka. Lalu bagaimana? Apakah kita biarkan saja mereka begini menjelek-jelekanmu? Kalau mereka mau main sandiwara, kita temani saja dengan sandiwara yang lebih heboh. Baik, lakukan seperti itu. Aku ingin lihat bagaimana akhirnya mereka menyelesaikan ini. Hai, bawa orang itu ke sini. Adikku sayang, lihat baik-baik lagi. Orang yang menemanimu semalam, siapa sebenarnya? Tidak mungkin kamu. Yang di kamarku kemarin jelas-jelas kamu. Xiao Yeheng. Kalian sengaja menjebak kami. Pangeran muda semalam jelas ada di kediaman Su. Aku semalam selalu bersama istriku dan Ibu Suri. Omong kosong, kalian jelas sedang membela diri. Ibu Suri begitu mulia. Mana mungkin tengah malam bersama kalian? Aku kenapa tidak boleh bersama putriku dan menantuku? Semalam aku berdiskusi dengan Jin Er dan Henger tentang persiapan pernikahan. Jadi, apa kalian keberatan? Ibu Suri ini hamba-hamba sesaat tak waras, Ibu Suri. Bodoh, kurasa kau justru sangat licik. Bahkan memfitnah nama baik putri kejahatan yang pantas dihukum 9 keluarga. Kau berani lakukan. Benar, berani menyiram kotoran pada istriku. Kalian sudah bosan hidup. Pengawal, bawa kedua wanita jahat ini ke Jalan Juke. Jangan. Bukannya kalian suka bicara, maka beta akan biarkan kalian bicara sampai puas. Setiap hari tengah hari, jelaskan sendiri pada rakyat bagaimana kalian mengarang dusta untuk memfitnah putri kekaisaran. Ibu Suri, kami tahu salah. Kami tak berani lagi, kami mohon. Dulu waktu kalian masih di keluarga Su, bukannya kalian paling jaga gengsi? Kini, Ibu Suri kita memberi kalian sebuah kesempatan untuk dapat muka di depan seluruh warga ibu kota. Jangan sampai kau tak tahu diri. Setelah diarak Lin Xiuxiu, Su Wan Er merusak nama baik keluarga kekaisaran dan dianugerahi sehelai sutra putih
Sedangkan Surawer atas kejahatan menghasut dikurung di kediamannya. Seumur hidup tak boleh keluar. Su Zhengyuan gagal mengatur keluarga dicopot dari jabatan, tetapi pertahankan. Merenung di rumah. Ho muda, nyonya muda. Kepala keluarga Su berlutut memohon ampun di luar gerbang. Si tua bangka ini lagi-lagi mau cari perkara apa? Tidak mau temui. Silakan dia masuk. Hamba yang berdosa, Su Zhengyuan, menghadap Yang Mulia Putri, menghadap Ho Muda, hamba yang berdosa ini dibutakan oleh keserakahan. Sangat mengecewakan Yang Mulia Putri. Terlebih lagi mengecewakan ibu angkat Yang Mulia Putri. Ini adalah surat cerai hamba dengan Lin Shi. Dan juga semua lahan serta usaha keluarga Su. Semuanya hamba persembahkan kepada putri. Hanya memohon putri mengampuni dosa hamba yang sebesar langit. Semua ini tak kubutuhkan. Jika kau benar-benar ingin menebus dosa, orang yang paling pantas kau tebus adalah aku, juga ibu angkatku itu, yang menderita penghinaan karena kalian. Jika kau sungguh-sungguh menyesal, bawalah semua harta ini untuk merenovasi makamnya dan menebus dosa untuknya. Hamba yang berdosa menerima perintah. Sayang, keluarga seperti itu lebih baik ditinggalkan. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Henger benar. Jingxiu, beberapa hari lagi adalah festival pertengahan musim gugur. Bagaimana jika tahun ini kau yang mengatur pesta keluarga sesungguhnya untuk kita? Bagaimana? Ho tua bertahun-tahun menjaga perbatasan utara, seleranya cenderung kuat, paling suka makan daging besar-besaran. Hidangan iga domba panggang pasti akan memuaskannya. Nyonya Ho berasal dari Jiangnan, menyukai rasa manis dan kenyal. Sup tahu kurma merah ini pasti mengingatkannya pada rasa kampung halaman. Sedangkan Xiao Yeheng, si pencinta pedas sejati itu, buatkan saja Maok Sue Wang, biar dia kepedasan sampai melompat-lompat. Aku makan ini. Haha. Sate ini luarnya garing, dalamnya lembut. Tekstur dagingnya padat berisi. Jauh lebih enak daripada yang dipanggang koki di barak militer. Hahaha. Memuaskan. Manis, lembut, dan kenyal. Ini rasanya. Wah, sudah hampir 20 tahun aku tidak merasakan rasa kampung halaman yang otentik begini. Haha.
Kuat betul. Sayang, memang jago masak kamu. Ternyata ini baru rasa rumah. Beberapa hari ini cuaca panas. Aku masak selada untuk menurunkan panas tubuh. Memang perlu menurunkan panas tubuh. Bukannya kamu pergi ke pesta Menteri Chen? Mereka semua jahat padaku. Mereka ngapain? Mereka bilang aku cuma pantas hidup dari uangmu. Bahkan bilang aku tak pantas bantuin kamu. Oh. Apa mereka salah? Sayang, sayang. Ajarin aku masak dong. Apa? Ajarin kamu? Aku mau belajar masakan paling hebat. Lalu masak sendiri untuk orang-orang itu. Aku mau tunjukkan pada mereka, tuan muda ini bukan cuma bisa makan. Ya sudah, masak dong porau saja. Aku ingat, pertama kali kamu masakan aku adalah dong porau. Aku ingin mereka mencoba rasa dong porau yang dimasak oleh tanganku sendiri. Langkah pertama, potong daging. Potong jadi kotak-kotak berukuran sama. Kenapa pisau ini tidak mau nurut? Bodoh amat. Mari. Tangan harus mantap, pisau jatuh tegak lurus, tekanannya harus merata. Sayang, tubuhmu harum sekali. Sudah bisa? Bisa-bisa. Kalau sudah bisa, lanjut langkah kedua. Rebus dulu. Langkah ketiga, karamelisasi gula. Sayang, kamu cicip dulu. Teksturnya lembut dan lumer, asin dan manisnya pas. Meski tak sebanding masakanku, tapi ini sudah cukup bagus. Lumayan. Tidak sampai membakar dapur, bisa dibilang sukses. Enak banget. Ternyata, sesuatu yang dibuat sendiri lalu disukai orang lain, itu memberikan rasa puas yang begitu besar dan sangat menyenangkan.
Xiao Yeheng. Ada apa? Menurutku, meski kamu cerdik, tapi dasarmu belum kokoh. Jika terus begini dan bertemu lagi dengan orang licik seperti Yuan Shaoan, kamu sulit menang. Jadi mulai hari ini, waktu bermainmu habis. Lalu aku ngapain? Aku yang akan mengajarimu. Untuk ilmu bela diri, kupikir ayah mertua pasti mau langsung melatihmu. Kamu ajar aku? Kamu cuma perempuan? Tapi bisa kuajari hal-hal tak tertulis. Kalau tak percaya, tak usah belajar. Kalau tak belajar, bagaimana? Kalau tak belajar, sayap ayam panggang dan kue mutiara semua hilang. Aku belajar. Aku mau belajar, cukup? Guru yang terhormat, terimalah sembahku. Bagus. Anakku ini bandel. Kedepannya, harap Jing Xiu bersedia membimbingnya. Anak baik. Demi keluarga kami, demi Henger, kau bersusah payah. Sungguh, Ayah, ibu, anak baik cepat bangun. menantu berjanji pada ayah ibu, takkan mengecewakan. Bersama suami, menjaga keluarga dalam, menghadapi musuh luar, bersama mempertahankan kehormatan kediaman Holding Bay. Lelaki Holding Bay harus mahir sastra dan bela diri. Kuda-kuda 1 jam. 1 jam, ayah bisa mati. Ayah! Aku punya penggilas adonan. Kalau buat pukul orang, keras tapi tak melukai. Mau coba? Aku coba. Bagus. Bagus. Ayah, ampun. Tanah yang kita pijak bukan datar tapi seperti labu ini, bulat. Bulat? Lalu kita akan jatuh? Lihat, ada kekuatan misterius yang menahan kita erat-erat pada bola ini. Saat kita mengelilingi matahari, terjadilah pergantian musim. Saat kita berputar sendiri, terjadilah siang dan malam. Lalu, seperti saus ini, membeku saat dingin, mencair saat panas. Seperti awan di langit, menjadi hujan saat dingin, menjadi uap saat panas. Jadi, segala hal di dunia ini punya hukum dan logikanya sendiri. Istriku ini pandai astronomi dan geografi, juga mahir di rumah dan dapur. Sungguh hebat. Bagus. Dalam jurus Hanger, tak hanya ada keberanian, tapi juga strategi. Bukan lagi seperti dulu, yang hanya menyerang membabi buta. Anak baik. Akhirnya tak mempermalukan ayah. Lelaki keluarga Xiao. Dari generasi ke generasi membela negara. Patung harimau ini melambangkan nyawa 300.000 prajurit. Keamanan jutaan rakyat perbatasan utara dan pintu gerbang negara Dacang. Bocah. Hari ini, di hadapan Ibu Suri. Tanggung jawab ini kuserahkan padamu. Kau berani menerimanya? Ayah, anakmu Xiao Yeheng bersumpah di sini. Selama aku hidup, perbatasan utara akan berdiri. Selama aku hidup, Dacang akan berdiri. Jika sumpah ini kulanggar, hukumkanlah aku langit dan bumi. Bagus. Bagus sekali.
dengan restu langit. Adapun Su Jingxiu adalah adik perempuan beta yang terpisah lama. Luhur budinya, sempurna kebajikan dan bakatnya. Kini secara khusus dipulihkan status bangsawannya dan dinobatkan sebagai Putri Jinyi. Terima kasih atas anugerah Kakanda. Terima kasih atas kasih sayang Ibu Suri. Sayang, kita sudah sampai. Mana orangnya? Yuan Shaoan, memang kau? Yang Mulia Putri, sudah lama tidak bertemu. Tak kusangka kalian cukup tangguh, berhasil menemukan jejak-jejak kecil. Tapi tak apa. Hari ini, nyawa kalian dan kekuasaan militer Holding Bay, semua akan kuambil. Yuan Shaoan, lepaskan dia. Bisa. Tukar dengan tanda komando yang ditinggalkan ayahmu. Lempar ke sini. Lepaskan dulu. Pergi. Xiao Yeheng, kau masih terlalu hijau. Hari ini, kalian berdua akan mati di sini. Yuan Shaoan, tahukah kau, tanda macan yang kau dapat itu palsu? Para pengawal, tangkap semua pemberontak dari rumah Raja Pingsi. Jangan ada yang terlewat. Ada apa ini? Waktu baik hampir lewat. Mana Ho muda? Jangan-jangan ada masalah lagi? Anak ini lari kemana saja, sama sekali tidak membuat tenang. Benar. Xiao Yeheng ini sedang main apa lagi di saat seperti ini? Datang. Sayang, maafkan beta membuatmu menunggu. Sayang, maafkan beta membuatmu menunggu. Aku dengar pernikahan butuh 9 hadiah. Kupikir, jodoh kita berawal dari makanan. Jadi diam-diam ku beli menara Zhenxiu, dan khusus buatkanmu manisan 9 lapis yang unik ini. Artinya, kita akan bersama selamanya, manis dan bahagia. Dasar bodoh. Waktunya tiba, suami istri saling membungkuk. Waktunya tiba, suami istri saling membungkuk. Mau kubungkuk bersamamu? Panggil dulu kakak. Jangan nakal, semua orang lihat. Kakak, Bungkuk. Asam, manis, pahit, pedas, asin. Ini 5 rasa kehidupan. Di sisa hidupku, di jalan panjang nanti, maukah kau mencicipinya bersamaku?
Ah, hmm. Sayang, apapun rasa di masa depan, aku, Xiao Yeheng, rela menghabiskan hidup bersamamu, tak pernah terpisah. Aku juga rela menghabiskan hidup bersamamu, tak pernah terpisah. Suamiku,